Aku dilirik mantan suami karena lebih cantik dan kaya raya setelah 3 bulan diceraikan dan memilih janda pelakor gatel. Jangan harap bisa kembali padaku masku buat ia menyesal. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku masih ingat jelas hari ketika aku menatap wajah pria yang dulu pernah aku cintai dengan sepenuh hati. Masih terpatri di ingatan bagaimana dulu ia berdiri tegap di depan penghulu, mengucap janji suci untuk selalu menjaga, mencintai, dan melindungiku. Aku percaya sepenuh hati saat itu. Bahkan tak pernah terlintas sedikit pun bahwa suatu hari ia akan mengkhianati janji itu. Tapi kehidupan memang penuh kejutan. 3 tahun pernikahan kami awalnya berjalan baik, penuh canda tawa meski sederhana. Kami tinggal di sebuah rumah kecil peninggalan orang tuaku, menjalani hari-hari dengan penuh kasih sayang. Aku memasak untuknya, menyiapkan segala keperluannya, bahkan rela mengurangi kebutuhanku sendiri hanya agar ia bisa tersenyum bahagia. Namun, semua itu berubah. Aku mulai merasakan dinginnya sikap suamiku, Rizal. Ia yang dulu selalu menatapku dengan penuh cinta, kini jarang sekali memandangku. Ia yang dulu tak sabar pulang kerja untuk bercerita tentang hari-harinya, kini lebih sering diam atau memilih keluar rumah. "Mas, sudah makan?" tanyaku suatu malam ketika ia pulang larut. Ia hanya mengangguk singkat tanpa menatapku. "Sudah, di luar." Aku terdiam. Dahulu, ia selalu menunggu makananku. Bahkan, kalaupun sudah makan di luar bersama rekan kerjanya, ia akan tetap menyantap sedikit masakanku agar aku tidak kecewa. Namun kini, ia bahkan tidak peduli. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin pekerjaannya sedang berat. Mungkin ia sedang stres. Aku tak ingin menuduh yang tidak-tidak. Aku memilih bersabar, berusaha memahami, dan terus mendoakannya. Tapi semakin hari, jarak itu semakin nyata. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Ia sering tersenyum sendiri menatap layar, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Saat kutanya siapa yang membuatnya begitu gembira, ia hanya menjawab singkat, "Teman kantor." Tentu saja hatiku mulai resah. Aku bukan perempuan bodoh. Instingku sebagai istri berkata ada yang salah. Namun aku masih berusaha menutup mata, menipu diri sendiri bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Sampai akhirnya suatu malam, aku tak sengaja menemukan pesan di ponselnya. "Sayang, aku kangen banget. Cepatlah tinggalkan dia. Aku ingin kita bersama. Jangan lupa besok ketemu. Aku pakai gaun merah yang kamu suka." Tanganku bergetar hebat. Dunia serasa runtuh saat itu juga. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mengucur. Ternyata firasatku benar. Ia telah mengkhianatiku. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin menghancurkan ponsel itu di hadapannya. Namun ketika kulihat wajah Rizal yang pulas tertidur di sampingku, aku hanya bisa menangis dalam diam. Air mataku mengalir deras tanpa henti. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya padanya. "Mas, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Siapa wanita itu?" Suaraku bergetar, tapi tatapanku tajam. Ia terkejut sejenak, lalu memasang wajah dingin. "Wanita siapa? Kamu ngomong apa sih?" Aku menahan amarah. "Jangan pura-pura. Aku sudah membaca pesan di ponselmu. Dia panggil kamu sayang. Kamu janji mau meninggalkan aku demi dia. Siapa dia, Mas?" Suasana hening sejenak. Rizal menunduk, lalu menghela napas panjang. "Kalaupun benar ada orang lain, mungkin memang aku sudah tidak bahagia sama kamu," katanya datar, seolah kata-kata itu tidak memiliki beban. Perkataannya menusuk hatiku lebih dalam daripada 1000 pisau. Aku menatapnya tak percaya. "Tidak bahagia? Apa aku kurang, Mas? Apa aku tidak setia? Apa aku tidak cukup mendukungmu selama ini?" Namun, ia tidak menjawab, hanya diam. Seakan keheningan itu adalah jawaban paling kejam. Beberapa minggu setelah perdebatan itu, aku akhirnya tahu siapa wanita itu. Seorang janda di kompleks perumahan sebelah. Namanya Rani. Ia dikenal sebagai wanita genit, suka menggoda suami orang.
Banyak tetangga sudah lama curiga dengan sikapnya. Tapi aku tak pernah menyangka suamiku akan jatuh ke pelukannya. Rani sering terlihat memamerkan tubuhnya, tertawa keras-keras di depan rumah saat pria lewat, dan berbicara manja meski dengan laki-laki beristri. Aku jijik membayangkannya berada di sisi suamiku. Namun kenyataannya, itulah yang terjadi. Hari-hari berikutnya penuh pertengkaran. Rizal semakin jarang pulang, bahkan mulai terang-terangan membela Rani. Hingga akhirnya, kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan mudah. Aku ingin cerai. Aku membeku. Dunia benar-benar runtuh saat itu. Suara itu terus terngiang di telingaku. Aku mencoba menahan, menangis, memohon agar ia berpikir lagi. Tapi ia tetap pada keputusannya. Baginya, cintanya padaku sudah mati, dan ia ingin hidup bersama Rani. Proses perceraian berjalan cepat. Aku tak menyangka, lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku sampai mati, kini tega menandatangani surat perceraian tanpa sedikit pun rasa bersalah. Hari ketika aku resmi menyandang status janda, aku pulang dengan langkah gontai. Rumah terasa asing, dingin, dan kosong. Aku menangis sejadi-jadinya, merasa hancur dan tidak berarti. Namun, di balik luka yang menganga, dalam hati kecilku muncul sebuah tekad. Kalau dulu aku hidup untuknya, kini aku akan hidup untuk diriku sendiri. Jika ia memilih meninggalkanku demi seorang janda pelakor gatel itu, maka biarlah. Tapi suatu hari, ia akan melihat, aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Aku akan bangkit, menjadi lebih cantik, lebih sukses, dan membuatnya menyesal. Aku bersumpah dalam hati, jangan harap bisa kembali padaku, Mas. Aku akan membuatmu menyesal telah meninggalkanku. Sejak hari itu, aku resmi menjalani hidup seorang diri. Status baruku sebagai janda bukan hanya tercetak di atas kertas, tapi juga terasa dalam setiap detik kehidupanku. Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini sunyi. Kamar yang dulu hangat dengan obrolan ringan kini hanya berisi suara nafasku sendiri. Hari-hariku berubah drastis. Jika dulu aku menunggu suami pulang dengan hati berdebar, kini aku tak menunggu siapapun. Jika dulu aku menyiapkan makanan hangat di meja makan, kini aku sering hanya meneguk air mata bersama sepiring nasi yang hambar. Tangis seolah menjadi sahabat baruku. Malam-malamku dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Kurang apa aku sebagai istri? Apa cintaku tidak cukup? Mengapa dia memilih wanita murahan itu? Padahal aku selalu setia. Aku mencoba mencari alasan logis, tapi tetap tak bisa menerima kenyataan. Rasanya seperti ditikam berkali-kali. Aku bukan hanya kehilangan seorang suami, tapi juga kehilangan harga diri, kehilangan rasa percaya. Yang paling menyakitkan adalah kabar dari tetangga. Beberapa hari setelah perceraian, aku mendengar bahwa Rizal dan Rani terlihat mesra di sebuah kafe. Mereka tertawa, bergandengan tangan, seakan-akan dunia hanya milik mereka. Bahkan, aku mendapat kabar bahwa Rizal sudah tinggal di rumah Rani. Dasar perempuan gatel. Tidak tahu malu. Aku menjerit di dalam hati setiap kali membayangkan wajah Rani yang licik itu. Namun meski hatiku terbakar amarah, tubuhku terlalu lemah untuk melawan. Aku masih sering terpuruk, menangis berhari-hari. Kadang aku membenci diriku sendiri. Aku merasa tak berguna. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin. Mataku sembab, wajahku pucat, rambutku kusut. Aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Inikah perempuan yang dulu ia cintai? Bisikku lirih. Aku teringat bagaimana Rizal dulu sering memuji kecantikanku. Tapi kini, semua itu lenyap. Bukan karena aku berubah, melainkan karena hatinya yang memilih orang lain. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa ada api kecil yang menyala di dalam dada. Luka ini membakar, bukan hanya untuk menghancurkan, tapi juga untuk menyulut semangatku. Aku tak bisa terus begini. Jika aku larut dalam kesedihan, aku akan kalah. Dan aku tahu, Rani akan bahagia melihatku hancur. Rizal pun akan semakin yakin bahwa keputusannya benar.
Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku berbisik pada diriku sendiri di depan cermin. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa aku lebih kuat daripada yang mereka kira. Hari-hari berikutnya masih sulit. Tapi aku mulai berusaha. Aku memaksa diriku bangun lebih pagi, merapikan rumah, memasak makanan bergizi meski hanya untukku sendiri. Aku memaksa diriku mandi, merawat kulit, memakai baju rapi walau tidak ada yang melihat. Awalnya terasa sia-sia. Tapi semakin sering aku melakukannya, semakin aku merasa berbeda. Sedikit demi sedikit, aku menemukan diriku kembali. Di sela-sela kesedihan, aku mulai membuka kembali buku harian lama. Di sana, aku menemukan impian-impian yang dulu aku tulis sebelum menikah. Impian untuk membuka usaha sendiri, untuk mandiri, untuk menjadi wanita yang berkelas. Impian-impian yang terkubur karena aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan membahagiakan suami. Kini, aku merasa waktunya telah tiba. Aku tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang. Jadi aku hanya bisa maju, kataku pada diri sendiri. Meski begitu, bukan berarti semuanya mudah. Ada kalanya aku masih rapuh, terutama saat melihat pasangan lain berjalan mesra di jalanan. Ada kalanya aku masih menangis di malam hari, merindukan pelukan yang dulu menghangatkan. Tapi setiap kali aku jatuh, aku selalu mengingat wajah puas Rani yang seakan menertawakanku. Dan dari situlah aku kembali berdiri. Aku tidak ingin dendamku membutakan, tapi aku juga tidak ingin jadi korban selamanya. Luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan memaafkan. Luka ini justru menjadi bahan bakar untuk membentuk diriku yang baru. Aku mulai mencari jalan untuk mandiri. Aku menjual beberapa perhiasan simpananku, lalu mengikuti kursus singkat bisnis online. Aku belajar tentang pemasaran digital, manajemen keuangan, dan cara membangun brand pribadi. Meski awalnya terasa rumit, aku menikmatinya. Rasanya seperti membuka lembaran baru. Selain itu, aku mulai rutin merawat tubuh. Aku pergi ke salon, mencoba perawatan wajah, dan mulai rajin berolahraga. Setiap tetes keringat yang jatuh di tubuhku serasa membawa keluar semua racun dari masa laluku. Aku merasa segar, merasa hidup kembali. Tetanggaku bahkan sempat berbisik-bisik, terkejut melihat perubahan diriku. Itu si indah ya? Cantik sekali sekarang. Padahal baru saja bercerai, kok malah semakin bersinar. Mendengar itu, hatiku menghangat. Aku tahu jalanku masih panjang, tapi setidaknya aku tidak lagi terlihat seperti korban. Aku mulai menjadi wanita yang kuat, meski masih penuh luka. Di tengah semua usaha itu, aku menyimpan satu tekad kuat. Aku ingin membuat Rizal menyesal. Bukan dengan merayu atau meminta kembali. Justru sebaliknya, aku akan menunjukkan bahwa aku bisa hidup jauh lebih baik tanpanya. Bahwa aku bisa menjadi wanita cantik, kaya raya, dan berkelas. Dan ketika hari itu tiba, ketika ia menyadari apa yang telah ia buang, aku akan berdiri di depannya dengan senyum dingin dan berkata, "Jangan harap bisa kembali padaku." Api dalam hatiku kini menyala lebih terang. Luka yang membakar ini bukan lagi melemahkan, melainkan menjadi kekuatan yang akan menuntunku menuju versi terbaik dari diriku sendiri. Bangkit dari keterpurukan ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Setiap langkah seolah tertahan oleh bayangan masa lalu. Namun, aku tahu satu hal, aku tidak boleh berhenti. Jika aku menyerah, maka semua pengorbananku akan sia-sia. Dan jika aku tetap larut dalam kesedihan, Rizal dan Rani akan menang. Hari-hariku mulai kuisi dengan rutinitas baru. Pagi-pagi sekali, aku bangun, bukan lagi untuk menyiapkan sarapan suami, melainkan untuk diriku sendiri. Aku menyalakan musik lembut, membuka jendela agar cahaya matahari masuk, lalu memulai hari dengan berolahraga. Awalnya hanya senam ringan di kamar. Tapi lama-lama aku mulai rutin jogging di taman dekat rumah. Nafasku sering tersengal, keringat mengalir deras, tapi ada rasa lega luar biasa. Setiap langkah kakiku seakan menendang pergi sisa-sisa luka yang masih menempel di hati. Aku juga mulai memperhatikan diriku lebih dalam. Jika dulu aku cuek pada penampilan karena sibuk mengurus rumah,
Kini aku memberikan waktu untuk merawat diri. Aku pergi ke salon seminggu sekali, melakukan perawatan wajah, potong rambut dengan model baru, dan mencoba gaya berpakaian yang lebih elegan. Suatu kali, ketika aku menatap cermin setelah dirias oleh penata salon, aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Wajah yang dulu kusam kini tampak berseri. Senyumku kembali. Mataku berkilau penuh percaya diri. Aku menyadari, ternyata aku memang cantik, bahkan jauh lebih cantik daripada bayanganku sendiri. Perubahan itu tidak luput dari perhatian orang-orang sekitarku. Indah, kamu makin segar sekarang. Jauh lebih cantik daripada dulu, kata seorang tetanggaku sambil tersenyum kagum. Benar banget. Kalau ketemu di jalan, aku bisa salah sangka, kukira artis. Timpal yang lain. Aku hanya tersenyum kecil. Tapi dalam hati aku merasa puas. Setidaknya, aku sudah membuktikan bahwa perceraian tidak membuatku hancur. Justru sebaliknya, aku berkembang. Namun, kecantikan saja tidak cukup. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin sukses, mandiri, dan kaya raya. Maka, aku mulai serius menekuni bisnis online yang kucoba dari nol. Awalnya aku berjualan produk kecantikan sebagai reseller. Dengan modal dari hasil menjual sebagian perhiasanku, aku membeli stok kecil-kecilan. Aku memotret produk dengan pencahayaan terbaik, mempelajari trik marketing, lalu memasarkannya lewat media sosial. Hari-hari pertamaku penuh perjuangan. Aku sering ditolak calon pembeli, atau barangku tak laku. Tapi aku tidak menyerah. Aku membaca buku, menonton video pelatihan, dan mengikuti webinar bisnis. Aku belajar dengan tekun, bahkan kadang hingga larut malam. Perlahan, hasilnya mulai terlihat. Pesanan datang, meski awalnya hanya sedikit. Namun setiap kali aku berhasil menjual satu barang, rasanya seperti kemenangan besar. Aku mulai membangun kepercayaan pelanggan, hingga akhirnya usahaku berkembang lebih cepat dari yang kuduga. Keberhasilan kecil itu memberiku semangat baru. Aku lalu mengembangkan usaha dengan membuat brand sendiri. Aku memproduksi produk perawatan wajah dengan labelku sendiri, memanfaatkan pengalaman dan pengetahuanku selama ini. Prosesnya panjang, melelahkan, dan penuh tantangan. Tapi aku menikmatinya. Ada kebanggaan tersendiri ketika aku berhasil mengeluarkan produk pertama dengan namaku tertera di kemasan. Tak kusangka, respon pasar sangat baik. Orang-orang menyukai kualitas produkku, bahkan merekomendasikannya ke teman-teman mereka. Dalam hitungan bulan, bisnis kecilku menjelma menjadi usaha yang menjanjikan. Aku ingat betul malam ketika aku duduk di depan laptop, melihat rekening bankku yang penuh dengan hasil penjualan. Air mataku menetes, bukan karena sedih, melainkan bahagia. Aku bisa. Aku benar-benar bisa. Transformasi bukan hanya pada penampilan luar, tapi juga pada kepribadianku. Aku yang dulu lemah, mudah menangis, dan bergantung pada suami, kini berdiri tegak sebagai wanita mandiri. Aku mulai bergaul dengan lingkaran baru, para pebisnis, wanita karir, dan komunitas pengusaha muda. Dari mereka aku belajar banyak hal, sekaligus memperluas jaringan. Aku semakin percaya diri, semakin sadar akan nilai diriku. Suatu ketika, aku menghadiri sebuah acara seminar bisnis di hotel mewah. Aku mengenakan gaun biru navy yang elegan, dipadu dengan perhiasan sederhana namun berkelas. Ketika aku masuk ruangan, banyak mata memandang. Beberapa orang bahkan mendekat, memperkenalkan diri, dan mengajakku berdiskusi. Aku menyadari, inilah diriku yang baru. Wanita yang bukan lagi sekadar istri yang ditinggalkan, melainkan wanita berkelas yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, di balik semua pencapaian itu, aku tetap menyimpan luka. Setiap kali aku melihat pasangan lain yang mesra, hatiku masih perih. Tapi perih itu kini bercampur dengan kebanggaan. Karena aku tahu, aku berhasil melangkah melewati badai yang dulu hampir menghancurkanku. Aku sering membayangkan wajah Rizal jika suatu hari nanti ia melihatku lagi. Apakah ia akan terkejut melihat transformasiku? Apakah ia akan menyesal meninggalkanku demi wanita seperti Rani?
Senyum sinis muncul di bibirku setiap kali membayangkannya. Aku tak sabar menunggu hari itu tiba. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, ketika hari itu datang, aku tidak akan menunjukkan kesedihan atau kerinduan. Aku hanya akan menunjukkan bahwa aku jauh lebih cantik, lebih sukses, dan lebih bahagia tanpa dirinya. Transformasiku baru saja dimulai. Perjalanan masih panjang, tapi aku sudah tidak takut lagi. Luka yang dulu membakar kini telah mengubahku menjadi api yang menyala terang. Api yang akan menerangi jalan hidupku menuju kesuksesan, dan sekaligus membakar penyesalan di hati mantan suamiku. Hidup kadang memberi luka, tapi juga memberi kesempatan untuk bangkit. Setelah berbulan-bulan berjuang membangun bisnis dari nol, aku mulai merasakan buah dari kerja keras. Sesuatu yang dulu hanya kuimpikan, kini perlahan menjadi nyata. Aku masih ingat hari itu, pagi yang cerah ketika aku membuka notifikasi di ponsel. Ratusan pesan masuk dari para pelanggan. Beberapa menanyakan stok, beberapa mengirim bukti transfer, dan beberapa lagi memberikan testimoni positif. Produk Mbak Indah bagus banget. Kulit saya jadi lebih cerah dan sehat. Terima kasih ya. Tulis salah satu pelanggan. Aku menatap layar ponsel dengan senyum yang tak bisa kutahan. Perjalanan panjang penuh air mata kini membuahkan hasil. Usahaku semakin dikenal, bahkan mulai dipasarkan keluar kota. Tak berhenti di situ, aku mendapat tawaran untuk berkolaborasi dengan beberapa influencer kecantikan. Mereka tertarik mencoba produkku dan mempromosikannya di akun media sosial mereka. Hasilnya luar biasa. Pesanan melonjak tajam, omzet meningkat drastis. Aku tak pernah menyangka, hanya dalam waktu singkat, aku yang dulu merasa tak punya apa-apa kini bisa memiliki bisnis yang berkembang pesat. Aku mampu membeli mobil pribadi, sesuatu yang dulu hanya bisa kupandangi dari jauh. Aku juga merenovasi rumah kecil peninggalan orang tuaku menjadi hunian modern yang elegan. Yang lebih membahagiakan, aku bisa membantu keluargaku. Aku membiayai adik bungsuku untuk kuliah di universitas ternama, sesuatu yang dulu mustahil kami lakukan karena keterbatasan ekonomi. Aku juga membantu ibuku memperbaiki rumah di kampung. Indah, kamu benar-benar membuat ibu bangga, kata ibu dengan mata berkaca-kaca saat aku mengunjunginya. Aku memeluk beliau erat. Semua ini berkat doa ibu. Kalau bukan karena doa ibu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Rezeki yang datang bertubi-tubi membuatku semakin yakin bahwa Tuhan selalu punya rencana indah di balik luka. Jika dulu aku hancur karena dikhianati, kini aku dibangkitkan dengan keberkahan yang berlipat-lipat. Aku juga mulai dikenal di kalangan pengusaha muda. Aku sering diundang untuk menjadi pembicara dalam seminar bisnis. Banyak yang ingin tahu bagaimana aku bisa bangkit setelah perceraian dan membangun usaha dari nol hingga sukses. Setiap kali aku berdiri di depan audiens, aku selalu berusaha menyampaikan kisahku dengan jujur. Aku tidak malu mengakui bahwa aku pernah terpuruk, menangis setiap malam, dan hampir menyerah. Tapi aku juga menekankan bahwa luka itu justru yang menjadi bahan bakar untuk bangkit. Jangan pernah biarkan kegagalan atau pengkhianatan membuat kalian berhenti. Gunakan itu sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa kalian bisa lebih baik. Ucapku dalam salah satu seminar. Tepuk tangan meriah menggema, membuat dadaku hangat. Aku merasa hidupku kini benar-benar berarti. Namun, di balik semua kesibukan dan kesuksesan, aku tetap tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kabar tentangku pasti sampai ke telinga Rizal. Dunia ini sempit, apalagi kami masih tinggal di kota yang sama. Aku mendengar dari beberapa teman lama bahwa bisnis Rizal tidak berjalan lancar. Setelah menikah dengan Rani, ia mencoba membuka usaha kecil-kecilan, tapi sering gagal. Banyak yang bilang Rani hanya tahu menghabiskan uang, bukan membantu membangkitkan. Aku tak ingin terlalu peduli, tapi jujur saja, ada kepuasan tersendiri ketika mendengar kabar itu. Bukannya aku bahagia atas kesusahan orang lain, tapi aku merasa keadilan sedang berjalan. Sementara aku sibuk menghadiri acara bisnis di hotel-hotel mewah, mengenakan gaun elegan dan duduk sejajar dengan para pengusaha sukses, Rizal justru dikabarkan sering nongkrong di warung, mengeluh tentang kesulitan hidupnya. Perbedaan itu begitu kontras.
Aku tidak lagi menjadi wanita yang dulu ia tinggalkan dalam keadaan hancur. Aku kini berdiri di puncak keberhasilan, sementara ia jatuh bersama pilihannya. Aku sadar, perjalanan ini masih panjang. Namun, aku semakin yakin bahwa aku berada di jalan yang benar. Rezeki yang mengalir deras bukan hanya soal materi, tapi juga soal kebahagiaan dan harga diri yang kembali. Suatu malam, setelah pulang dari sebuah acara bisnis, aku duduk di balkon rumahku sambil menatap langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan. Aku tersenyum sendiri sambil memegang secangkir teh hangat. Terima kasih, Tuhan. 3 bulan lalu aku merasa hancur. Tapi lihat aku sekarang. Aku tidak hanya bertahan, aku tumbuh. Aku tidak hanya hidup, aku bersinar. Aku tahu, hari pertemuan dengan Rizal pasti akan datang. Dan ketika hari itu tiba, aku sudah siap. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang menangis memohon cintanya. Aku akan berdiri tegak, menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Wanita cantik, kaya raya, dan tak tergantikan. Dan saat ia menatapku dengan penyesalan, aku akan berkata dalam hati, inilah akibat dari keputusanmu, Mas. Kau memilih janda pelakor gatel itu dan melepas permata berharga. Kini, nikmati saja hasil pilihanmu. Rezeki yang datang ini bukan sekadar hadiah, tapi juga jalan menuju pembalasan yang manis. Hari itu aku baru saja menghadiri sebuah acara gala dinner bisnis di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Malam yang indah, penuh cahaya lampu kristal yang memantul dari dinding kaca. Aku mengenakan gaun berwarna merah marun yang anggun, rambutku ditata dengan gelombang lembut, bibirku berbalut lipstik merah yang menambah kesan elegan. Semua mata seolah tak bisa lepas dariku ketika aku melangkah masuk ke aula megah itu. Aku merasa percaya diri, seolah seluruh perjuangan dan luka yang pernah kualami terbayar lunas dengan momen ini. Banyak yang menghampiriku, memperkenalkan diri, menyalami tanganku dengan penuh hormat. Aku bukan lagi indah yang dulu diremehkan, bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Aku kini seorang pengusaha sukses yang dihargai banyak orang. Setelah acara selesai, aku memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah kafe yang tak jauh dari hotel. Aku ingin melepas penat dengan secangkir kopi hangat. Kafe itu cukup ramai, lampunya temaram, musik jazz mengalun lembut. Aku memilih duduk di pojok dekat jendela, menikmati suasana malam kota. Aku sedang asyik menatap keluar jendela ketika sebuah suara yang sangat kukenal menyapa telingaku. Indah? Aku menoleh, dan jantungku langsung berdegup kencang. Di hadapanku berdiri seorang pria yang dulu pernah kucintai dengan segenap jiwa, Rizal, mantan suamiku. Aku terpaku sejenak, mencoba mencerna kenyataan. 3 bulan sudah berlalu sejak perceraian, dan kini kami dipertemukan tanpa sengaja. Bedanya, aku bukan lagi wanita yang ia tinggalkan dalam keadaan hancur. Aku kini berdiri sebagai sosok baru, cantik, anggun, dan penuh percaya diri. Rizal menatapku dengan mata melebar, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Indah, ini kamu? Astaga, kamu kelihatan berbeda sekali. Aku tersenyum tipis, meneguk kopiku dengan tenang. Ya, ini aku. Indah yang sama. Hanya saja, mungkin kamu lupa wajahku karena terlalu sibuk dengan urusanmu. Rizal tampak salah tingkah. Ia duduk tanpa kutawari, menatapku seakan baru menemukan permata yang hilang. Tatapannya itu membuatku geli sekaligus sinis. Dulu ia meninggalkanku demi seorang janda pelakor, dan kini ia menatapku dengan kekaguman. Kamu, makin cantik, indah, lebih dari sebelumnya, katanya pelan. Aku menahan tawa sinis di dalam hati. Kata-kata itu tak ubahnya seperti pisau yang berusaha menembus perisai yang sudah kubangun. Tapi aku tak membiarkan diriku larut dalam godaan nostalgia. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Terima kasih, jawabku datar. Tapi aku tak butuh pengakuanmu. Aku sudah tahu nilailah diriku sendiri. Rizal terdiam. Wajahnya jelas menampakkan rasa kagum bercampur penyesalan. Aku bisa melihat dengan jelas. Ia sedang menyesali keputusannya.
Dan seakan semesta ingin menambah drama malam itu, tiba-tiba seorang wanita masuk ke kafe dengan langkah tergesa. Gaun ketatnya mencolok, riasannya berlebihan, dengan parfum menyengat yang langsung menguar ke seluruh ruangan. Aku mengenalnya bahkan sebelum ia mendekat. Rani, wanita yang merebut suamiku, penyebab hancurnya rumah tanggaku. Rizal, kamu kok di sini? Aku sudah nunggu di parkiran. Serunya dengan nada manja tapi kasar. Lalu matanya langsung melotot ketika melihatku. Oh, jadi ini toh mantan istrimu, katanya sinis sambil menyeringai. Pantas kamu dulu nggak bisa move on, ya? Tapi, ternyata dia sekarang tampilannya beda banget. Wah, keren juga kamu, Mbak. Nada suaranya terdengar seperti sindiran, tapi matanya jelas menunjukkan rasa iri. Ia meneliti dari ujung kepala sampai kakiku, lalu wajahnya berubah kaku. Ia tahu betul, penampilanku malam itu jauh lebih elegan dibanding dirinya. Aku hanya tersenyum tipis, tidak ingin meladeni permainannya. Senang bertemu kalian berdua, ucapku tenang. Kelihatannya kalian sedang terburu-buru, jadi silakan lanjutkan malam kalian. Aku masih ingin menikmati kopiku. Rani melipat tangannya di dada, menatap Rizal dengan cemberut. Ayo pergi, Mas. Jangan lama-lama di sini. Lagian, ngapain sih ngobrol sama dia? Dia kan sudah masa lalu. Aku bisa melihat wajah Rizal yang jelas-jelas berat meninggalkan meja itu. Matanya masih menatapku, penuh kekaguman dan penyesalan. Tapi aku hanya mengangkat alisku sedikit, memberi isyarat bahwa aku tak peduli lagi. Akhirnya mereka pergi. Namun, sebelum melangkah keluar, Rizal sempat menoleh sekali lagi, seolah enggan melepaskan pandangannya dariku. Aku tersenyum dalam hati. Pertemuan tak terduga itu membuatku sadar bahwa transformasiku benar-benar berhasil. Aku telah menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Aku bukan lagi wanita yang bisa ia remehkan. Begitu mereka pergi, aku meneguk sisa kopiku dengan perasaan lega. Ada kepuasan luar biasa melihat wajah Rizal yang penuh penyesalan. Balas dendam manis itu tak perlu dengan kata-kata kasar atau kemarahan. Cukup dengan diriku yang lebih cantik, lebih sukses, dan lebih berkelas. Di perjalanan pulang, aku menatap diriku di kaca mobil. Aku tersenyum puas. Ya Tuhan, terima kasih. Aku sudah benar-benar lepas dari masa laluku. Aku sudah bukan Indah yang dulu. Aku tahu, pertemuan itu hanyalah awal. Rizal pasti akan mencoba mendekat lagi setelah melihatku sekarang. Tapi aku sudah memutuskan, ia takkan pernah lagi punya tempat di hidupku. Karena aku sudah jauh lebih baik tanpanya. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga di kafe, aku kembali tenggelam dalam kesibukan bisnis. Pagi penuh dengan rapat, siang dengan presentasi, malam dengan jamuan makan bersama para kolega. Aku begitu fokus pada masa depan, tak ingin lagi menoleh ke belakang. Namun, dunia tampaknya tak segampang itu membiarkanku tenang. Pagi itu, saat aku baru saja selesai sarapan dan bersiap ke kantor, ponselku berdering. Sebuah nomor asing muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan santai, mengira mungkin dari salah satu klien baru. Indah, ini aku, Rizal. Suara itu membuatku spontan terdiam. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya aku tertawa kecil. Oh, rupanya kamu. Nomor baruku kamu dapat dari mana? Tanyaku tenang, meski dalam hati aku sudah bisa menebak jawabannya. Aku masih punya koneksi. Aku cuma ingin ngobrol. Aku kangen kamu, Indah. Suaranya berat, seperti orang yang sedang menahan penyesalan. Aku mendengus pelan. Kangen? Jangan bercanda, Mas. Kamu lupa siapa yang menceraikan siapa? Kamu lupa siapa yang meninggalkanku demi janda pelakor itu? Sekarang kamu bilang kangen? Lucu sekali. Indah, dengar aku dulu. Aku salah. Aku hilaf. Aku nggak bisa bohong sama diriku sendiri. Setelah lihat kamu kemarin, aku sadar aku bodoh banget. Kamu jauh lebih cantik, lebih berkelas, lebih segalanya dibanding Rani. Aku menyesal. Indah, tolong kasih aku kesempatan kedua.
Aku menarik napas panjang, menahan diri untuk tidak meledak marah. Dalam hati, aku geli mendengar kalimat rayuan murahan itu. Tipikal pria yang hanya menyesal setelah merasakan pahitnya pilihan salah. Kesempatan kedua? Tanyaku sambil tersenyum miring, meski ia tak bisa melihat. Mas, aku bukan warung kopi yang bisa kamu datangi kapanpun kamu haus. Lalu kamu tinggalkan begitu saja setelah puas. Aku bukan tempat persinggahanmu. Aku dulu istrimu, tapi kamu buang aku seolah tak berarti. Jadi sekarang kamu menyesal? Itu urusanmu, bukan urusanku. Indah, aku serius. Aku janji kalau kamu mau balik sama aku bakal berubah. Aku bakal ninggalin Rani. Aku sadar dia nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Aku tak bisa menahan tawa. Tawa yang keluar begitu saja, keras, hingga membuat asisten rumah tanggaku menoleh heran. Mas, kamu sadar nggak apa yang baru saja kamu katakan? Kamu rela ninggalin Rani hanya karena aku lebih cantik dan lebih kaya sekarang? Jadi kamu pikir aku mau jadi pilihan kedua setelah kamu puas dengan yang lain? Kamu pikir harga diriku serendah itu? Rizal terdengar tergagap. Bukan begitu maksudku. Aku cuma rindu. Aku pengen kita kayak dulu lagi. Aku menghela napas. Mas, jangan pernah hubungi aku lagi. Kalau aku dengar kamu masih coba-coba cari aku nggak segan-segan laporin kamu ke polisi karena mengganggu privasiku. Ingat, sekarang aku bukan wanita lemah yang bisa kamu injak seenaknya. Aku langsung memutus telepon itu. Namun, ternyata rayuan murahan Rizal tak berhenti di situ. Malam harinya, ketika aku baru selesai rapat online dengan investor, aku menerima pesan WhatsApp dari Rizal lagi. Isinya panjang sekali. Indah, maafin aku. Aku sadar aku keterlaluan. Aku cuma butuh kamu. Aku nggak bisa tidur sejak ketemu kamu. Kamu bikin aku gila. Indah, aku rela lakukan apa saja asal kamu mau kembali. Aku masih sayang sama kamu. Tolong jangan abaikan aku. Aku menatap pesan itu lama. Antara ingin marah atau ingin tertawa. Sungguh ironis. 3 bulan lalu, aku yang menangis setiap malam karena ia tega meninggalkan. Sekarang, giliran dia yang merasakan guncangan batin hanya karena melihatku sudah lebih baik tanpa dirinya. Aku balas dengan singkat. Sayangmu sudah habis di pelukan orang lain. Jangan coba-coba beli hatiku dengan rayuan basi. Aku sudah terlalu mahal untukmu. Tak lama, ia membalas lagi dengan kalimat yang lebih menggelikan. Kalau kamu mau, aku bakal kasih semua hartaku. Aku bakal serahin bisnis kecilku. Aku rela mulai dari nol sama kamu. Indah, tolong kasih aku kesempatan. Aku janji nggak akan kecewain kamu lagi. Aku menutup ponselku sambil tersenyum sinis. Rayuan murahan. Sungguh, kalau aku masih menjadi Indah yang dulu, mungkin aku akan luluh. Tapi sekarang, aku melihat jelas. Rizal bukan pria yang layak kuberi kesempatan kedua. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari seorang teman yang masih berteman dengan Rani di media sosial. Rupanya, rumah tangga Rizal dan Rani sedang goyah. Rani kerap membuat drama di publik, memamerkan kemewahan yang sebenarnya bukan milik mereka, sementara Rizal kesulitan secara finansial. Aku hanya bisa tersenyum puas membaca kabar itu. Karma datang lebih cepat dari yang kuduga. Di saat mereka terpuruk, aku justru semakin bersinar. Bisnisku berkembang pesat. Aku semakin sering diundang ke acara-acara bergengsi. Banyak pria mapan yang mencoba mendekatiku, memberikan perhatian tulus. Dan di tengah semua itu, Rizal masih tak berhenti mengirimkan pesan, kadang dengan nada manis, kadang dengan nada memelas. Bahkan suatu kali, ia mengirimkan foto-foto lama kami saat masih bersama. Ingat nggak, Indah? Ini foto kita pas bulan madu dulu. Kamu cantik banget waktu itu. Aku kangen banget sama senyummu. Tolong jangan lupakan kenangan indah kita. Aku menghapus foto itu tanpa ragu. Kenangan indah? Ya, aku ingat. Tapi aku juga ingat dengan jelas bagaimana kenangan itu hancur ketika ia memilih wanita lain.
Aku tidak akan pernah lagi terjebak dalam perangkap rayuan murahan seorang pria yang sudah membuangku. Suatu malam, setelah menghadiri jamuan makan bisnis, aku berdiri di balkon apartemenku, menatap keindahan lampu kota. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan. Aku tersenyum sendiri. Indah yang dulu mungkin akan luluh. Tapi indah yang sekarang, tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi satu hal sudah pasti, aku tidak akan pernah membiarkan Rizal, dengan segala rayuan murahannya, merusak hidupku yang sudah jauh lebih baik. Malam itu aku memutuskan satu hal, bukan hanya akan menolak Rizal, tapi aku akan membuatnya benar-benar menyesal sampai akhir hayatnya karena pernah meninggalkan wanita sepertiku. Malam itu, aku menghadiri sebuah acara sosial besar yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Nasional. Aula hotel megah di pusat kota dipenuhi para tokoh penting, pengusaha, pejabat, selebritas, hingga duta besar dari beberapa negara. Acara itu menjadi ajang prestisius, tempat orang-orang berkelas berkumpul dan menunjukkan pencapaian mereka. Aku datang dengan gaun biru navy berkilauan, rancangan seorang desainer ternama. Rambutku ditata anggun, dan aku mengenakan perhiasan berlian sederhana namun elegan. Begitu aku melangkah masuk, aku bisa merasakan tatapan banyak orang tertuju padaku. Beberapa orang langsung menghampiri, menyapaku dengan hangat, bahkan ada yang meminta kartu namaku. Aku tersenyum, menyalami mereka dengan percaya diri. Aku sudah terbiasa berada di lingkaran elit seperti ini, sesuatu yang dulu tak pernah kubayangkan ketika masih menjadi istri Rizal. Acara berlangsung meriah, dengan musik orkestra yang lembut, makanan lezat, dan percakapan penuh wibawa. Aku sedang asyik berbincang dengan seorang pengusaha muda yang sukses di bidang teknologi, ketika tiba-tiba suasana di dekat pintu masuk menjadi agak riuh. Aku menoleh, dan saat itulah aku melihat mereka. Rizal dan Rani. Mereka datang agak terlambat. Berpakaian mencolok namun jauh dari kesan elegan. Rizal mengenakan jas yang terlihat kaku dan tidak pas ukurannya, sementara Rani memakai gaun merah menyala yang terlalu ketat, dengan make-up tebal dan perhiasan berlebihan. Aku bisa melihat jelas, orang-orang menoleh bukan karena kagum, melainkan heran, bahkan sebagian menahan tawa. Di tempat seperti ini, selera dan kelas berbicara lebih keras daripada apapun. Dan jelas, penampilan mereka seperti ikan asin di tengah hidangan fine dining. Aku hanya tersenyum tipis, mengangkat gelas sampaiku dengan tenang. Tak kusangka semesta memberi kesempatan emas ini, memperlihatkan kontras nyata antara aku yang bersinar dengan mereka yang terpuruk. Beberapa menit kemudian, aku sengaja berjalan ke arah meja buffet untuk mengambil minuman. Saat itulah pandangan mataku bertemu dengan Rizal. Wajahnya langsung berubah tegang. Aku bisa melihat jelas kekaguman dan penyesalan di matanya. Ia menatapku seperti orang haus menatap oasis di padang pasir. Indah, bisiknya pelan ketika aku melewatinya. Aku hanya tersenyum singkat. Selamat malam, ucapku datar. Lalu berlalu begitu saja. Rani yang berdiri di sampingnya tampak tak nyaman. Ia menggenggam lengan Rizal erat-erat, seolah takut suaminya terpesona lagi padaku. Matanya melirikku dengan penuh kebencian bercampur iri. Beberapa jam kemudian, acara memasuki sesi pidato dan penghargaan. Aku duduk di barisan depan bersama beberapa tokoh penting. Saat MC menyebut namaku sebagai salah satu penerima penghargaan, wanita inspiratif tahun ini, seluruh aula bertepuk tangan meriah. Aku melangkah naik ke panggung dengan tenang, menerima penghargaan itu dengan senyum anggun. Sorotan lampu tertuju padaku, dan aku bisa merasakan aura kebanggaan memenuhi seluruh ruangan. Ketika aku menoleh sekilas ke arah hadirin, mataku menangkap sosok Rizal dan Rani. Wajah Rizal tampak terpukul, matanya berkaca-kaca. Sementara Rani berusaha tersenyum kaku, tapi jelas terlihat betapa malunya ia berada di situasi itu. Aku berbicara singkat di podium. Terima kasih atas penghargaan ini. 3 bulan lalu, mungkin banyak yang tak mengenal siapa saya. Tapi hari ini, saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa setiap wanita mampu bangkit, bahkan setelah dihancurkan. Jangan pernah meremehkan wanita yang kalian anggap lemah,
karena suatu hari, dialah yang akan berdiri paling kuat. Tepuk tangan kembali menggema. Dan aku tahu, setiap kata yang kuucapkan menusuk langsung ke hati Rizal. Setelah acara, banyak orang menghampiriku untuk memberi ucapan selamat. Sementara itu, aku melihat dari jauh Rizal dan Rani hanya duduk di sudut ruangan. Tidak ada satupun orang penting yang menghampiri mereka. Bahkan ketika Rani mencoba menyapa salah satu tamu, orang itu hanya tersenyum singkat lalu segera beranjak pergi. Aku sengaja melewati mereka ketika hendak keluar dari aula. Senyumku tetap terjaga, meski nada suaraku dingin. Oh ya, Rizal, Rani, semoga kalian menikmati acaranya. Aku senang sekali bisa melihat kalian lagi. Dunia ini memang sempit, ya? Rani tersenyum kecut. Suaranya terdengar bergetar. Iya, Mbak Indah. Selamat atas penghargaannya. Hebat sekali. Aku menatap matanya tajam, lalu menjawab pelan. Terima kasih. Semua ini berkat aku tidak pernah menyerah. Bahkan ketika orang yang seharusnya mendukungku malah menghancurkanku. Rizal menunduk. Wajahnya memerah. Jelas menahan rasa malu. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak. Malam itu aku merasa kemenangan ada di tanganku. Bukan kemenangan yang harus kuteriakan, tapi kemenangan yang terpancar dari keberhasilanku sendiri. Di perjalanan pulang, aku masih bisa merasakan tatapan Rizal yang mengikuti langkahku. Tatapan penuh penyesalan, penuh kerinduan yang tak akan pernah terbalas. Aku tersenyum sendiri. Pertemuan di acara sosial itu bukan hanya menunjukkan siapa aku sekarang, tapi juga membuka mata banyak orang bahwa aku sudah jauh meninggalkan masa laluku. Dan aku yakin, mulai malam itu, Rizal akan semakin terobsesi untuk mendapatkan aku kembali. Namun, itu tak lebih dari mimpi kosong. Karena aku sudah berjanji pada diriku sendiri, jangan harap dia bisa kembali padaku. Setelah acara sosial besar itu, namaku semakin sering diperbincangkan. Media lokal menuliskan tentang penghargaan yang kuterima. Bahkan beberapa portal berita nasional menyorot kisah perjalananku sebagai wanita yang bangkit dari keterpurukan. Namun, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang pula angin menerpanya. Tak butuh waktu lama sampai aku mendengar kabar bahwa ada orang yang mencoba menodai reputasiku. Dan tentu saja, tak lain dan tak bukan adalah Rani. Awal fitnah. Suatu pagi, asisten pribadiku, Sinta, masuk ruang kerjaku dengan wajah cemas. Bu, ini ada artikel baru di sebuah akun gosip. Judulnya, agak menyerang ibu. Aku mengangkat alis, lalu menerima tablet yang disodorkan. Sebuah artikel di media online murahan terpampang dengan judul besar. Indah, pengusaha baru dengan kekayaan instan. Dari mana sumbernya? Isinya dipenuhi spekulasi konyol, bahwa aku mendapatkan hartaku dari sponsor, seorang pejabat, bahwa bisnis yang kujalankan hanyalah kedok, bahwa gaya hidupku dibiayai pria-pria kaya. Semuanya fitnah keji yang jelas-jelas tidak benar. Aku tersenyum sinis. Aku tidak perlu menebak siapa dalangnya. Ini pasti ulah Rani. Sinta mengangguk. Banyak komentar netizen mulai meragukan. Bu, tapi sebagian besar justru membela ibu. Mereka bilang fitnah ini terlalu murahan untuk dipercaya. Aku menghela napas panjang. Biarkan saja dulu. Kebenaran selalu akan menemukan jalannya. Pertemuan panas. Namun, takdir seolah ingin mempercepat drama. 2 hari kemudian, aku menghadiri rapat asosiasi bisnis di sebuah hotel. Saat berjalan ke lobi, aku mendengar suara yang sudah sangat kukenal. Itu kan Indah. Wah, sekarang gayanya luar biasa. Ya, tapi hati-hati, kalau naiknya instan, jatuhnya juga bisa instan. Aku menoleh, dan benar saja. Rani berdiri di sana bersama 2 orang wanita lain. Ia tersenyum penuh ejekan, dengan gaya sok superior. Aku mendekat dengan langkah tenang, menatapnya lurus ke mata. Kamu kelihatan sibuk sekali, Rani. Tapi jangan sampai sibuk menyebar kebohongan. Fitnah itu ibarat bom waktu, cepat atau lambat akan meledak di tanganmu sendiri. Wajahnya menegang, tapi ia masih mencoba tersenyum sinis.
Aku cuma bicara apa adanya. Orang-orang juga heran. Kok kamu bisa tiba-tiba kaya raya dalam waktu singkat? Wajar kalau ada yang curiga, kan? Aku tersenyum lebar, lalu menepuk pelan bahunya. Orang sukses bekerja keras siang malam. Orang gagal biasanya sibuk mengurusi hidup orang lain. Kamu pilih yang mana, Rani? Wanita-wanita di sebelahnya menahan tawa kecil. Rani langsung terdiam. Wajahnya memerah menahan malu. Aku pun melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Dampak fitnah. Meski begitu, fitnah Rani tidak berhenti. Ia menggunakan media sosial untuk menyindirku secara halus. Status-statusnya penuh dengan kalimat bernada miring, seolah menyindir wanita yang mendadak kaya karena laki-laki. Awalnya aku mengabaikan. Namun, ketika beberapa rekan bisnis mulai menanyakan kabar itu dengan nada khawatir, aku tahu aku harus bertindak. Reputasi adalah aset penting, dan aku tidak bisa membiarkan gosip murahan menggerogotinya. Aku mengadakan konferensi pers kecil di kantorku. Dengan tenang, aku menunjukkan dokumen resmi perusahaan, laporan keuangan, dan bukti kontrak dengan investor. Semua jelas, transparan, dan sah. Kesuksesan saya adalah hasil kerja keras, bukan pemberian siapapun. Saya tidak punya waktu untuk meladeni gosip murahan. Bagi yang ingin tahu kebenaran, lihatlah hasil kerja saya, bukan kata-kata orang iri. Media langsung menuliskan pernyataanku, dan sebagian besar publik kembali memujiku karena keberanian dan keterbukaanku. Fitnah Rani perlahan kehilangan daya. Drama rumah tangga mereka. Namun, kabar lain yang kudengar membuatku semakin yakin bahwa hidup sudah memberikan balasan pada mereka. Seorang teman lama yang masih dekat dengan lingkungan Rizal bercerita padaku. Rupanya, rumah tangga Rizal dan Rani sedang kacau balau. Keuangan mereka morat-marit. Banyak hutang menumpuk karena gaya hidup mewah Rani yang tak bisa dikendalikan. Rizal bahkan kabarnya sudah mulai sering bertengkar di depan umum dengan istrinya itu. Rani marah-marah karena Rizal tidak bisa memenuhi standar hidup yang ia inginkan. Sementara Rizal menyesal karena menyadari pilihannya salah besar. Mendengar itu, aku hanya bisa tersenyum tipis. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Pertemuan di restoran. Suatu malam, aku makan malam bersama seorang kolega di sebuah restoran mewah. Tanpa sengaja, aku melihat Rizal dan Rani duduk di meja seberang. Suasana mereka panas. Rani berbicara dengan nada tinggi, wajahnya merah. Sementara Rizal hanya menunduk, menahan malu. Beberapa kali Rani melirik ke arahku dengan tatapan penuh kebencian. Ia tahu keberadaanku, dan aku yakin itulah yang membuat emosinya semakin meledak. Ketika aku hendak keluar, Rizal berdiri cepat-cepat, seolah ingin menghampiriku. Indah, tunggu. Aku hanya menoleh sebentar, tersenyum dingin, lalu berkata, nikmati makan malam kalian. Aku tidak ingin mengganggu. Rani langsung menarik lengan Rizal dengan kasar. Mas, jangan berani-berani yang ngelirik dia lagi. Suaranya terdengar cukup keras hingga beberapa meja menoleh. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Malam itu, aku merasa benar-benar menang. Kesimpulan bab. Fitnah yang Rani sebarkan justru menjadi bumerang. Alih-alih menjatuhkanku, ia justru memperlihatkan betapa rendah dirinya. Sementara aku semakin bersinar dengan bukti nyata kesuksesanku, mereka berdua semakin terpuruk dalam drama rumah tangga yang penuh kebohongan. Di dalam hati, aku tahu permainan ini belum selesai. Rani tidak akan berhenti sampai ia benar-benar hancur oleh perbuatannya sendiri. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena semakin mereka mencoba menjatuhkanku, semakin tinggi aku akan berdiri. Hari-hariku semakin penuh warna. Perusahaan berkembang pesat, jaringan relasi semakin luas, dan berbagai tawaran kerjasama terus berdatangan. Aku merasa hidupku kini benar-benar di puncak. Namun di balik semua itu, bayangan masa lalu terus mencoba menyusup ke kehidupanku. Rizal. Setiap beberapa hari sekali, ia selalu mencari cara untuk menghubungiku. Mulai dari pesan singkat, panggilan tak terjawab, hingga titipan pesan melalui orang-orang yang masih mengenalnya. Semuanya bernada sama.
penyesalan dan rayuan murahan untuk kembali padaku. Sementara itu, hidup juga membawaku pada pertemuan baru. Ada sosok pria yang hadir dalam lingkaran bisnisku, Arya, seorang pengusaha sukses di bidang teknologi finansial. Ia tampan, mapan, cerdas, dan yang terpenting, sikapnya tulus. Tidak ada rayuan basa-basi, tidak ada janji kosong. Ia menunjukkan perhatiannya lewat tindakan nyata. Rayuan Rizal yang tak henti. Suatu sore, aku menerima email dari Rizal. Isinya panjang sekali, penuh kalimat memelas. Indah, aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi buatmu, tapi izinkan aku bicara sekali ini saja. Hidupku hancur tanpa kamu. Rani tidak seperti yang kubayangkan. Aku salah besar. Aku rela meninggalkannya sekarang juga kalau kamu mau membuka pintu hatimu sedikit saja. Kita bisa memulai dari awal. Indah, tolong, aku mohon. Aku membaca email itu sambil menggeleng. Bukannya kasihan, aku justru merasa geli. Dulu aku menangis setiap malam karena ditinggalkannya. Sekarang, dia yang menangis setiap malam karena kehilangan aku. Hidup memang penuh ironi. Aku tidak membalas email itu. Bagiku, diam adalah jawaban paling jelas. Pertemuan dengan Arya. Di sisi lain, hubungan profesional dengan Arya perlahan berkembang menjadi kedekatan pribadi. Kami sering bertemu, awalnya hanya urusan kerja, tapi lama-lama obrolan melebar ke hal-hal pribadi. Aku ingat satu malam ketika kami selesai makan malam setelah membahas rencana kerjasama. Arya menatapku dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Indah, aku tahu kamu wanita yang kuat. Kamu sudah melewati banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu nggak harus selalu sendirian. Kalau kamu butuh seseorang untuk berdiri di sampingmu, aku ingin jadi orang itu." Aku terdiam sejenak. Hatiku bergetar. Bukan karena rayuan, tapi karena ketulusan di balik kata-katanya. Aku melihat matanya, dan aku tahu ia berbeda dengan Rizal. Pertemuan tak sengaja. Namun, semesta seolah tak pernah puas mempertemukanku dengan masa lalu. Suatu siang, aku dan Arya makan siang di sebuah restoran hotel. Saat kami tertawa kecil membicarakan hal ringan, tiba-tiba aku melihat Rizal dan Rani masuk. Wajah Rani tampak kusut. Pakaiannya tidak lagi semewah dulu. Sementara Rizal terlihat lelah, seolah terbebani masalah berat. Mata Rizal langsung membesar ketika melihatku duduk bersama Arya. Ia menatapku lama, lalu wajahnya berubah pucat. Rani pun melirik dengan penuh kebencian. Arya menyadari itu. Ia menoleh sebentar, lalu menatapku penuh tanya. Aku hanya tersenyum tipis dan berbisik, "Itu masa laluku. Tak perlu khawatir." Rizal, tanpa rasa malu, sempat menghampiri meja kami. "Indah, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya dengan suara lirih. Aku menegakkan tubuhku. "Maaf, Mas. Aku sedang sibuk. Tolong jangan ganggu." Rizal menunduk. Wajahnya memerah, lalu kembali ke mejanya. Rani menatapku dengan tatapan menusuk, seolah ingin menerkamku di tempat. Tapi aku hanya mengangkat gelas dan tersenyum, menunjukkan bahwa aku sama sekali tidak terganggu. Godaan versus pilihan. Malamnya, aku merenung di balkon apartemenku. Angin malam berembus lembut, membawa pikiranku melayang. Di satu sisi, ada Rizal yang terus mencoba kembali. Masa lalu yang pernah kucintai sepenuh hati, tapi juga orang yang menghancurkanku tanpa rasa iba. Sekarang ia menyesal. Tapi apakah itu cukup? Di sisi lain, ada Arya. Pria baru yang hadir dengan ketulusan, memberi rasa nyaman tanpa memaksa, menawarkan kebersamaan yang sehat dan saling menghargai. Hatiku tahu jawabannya. Aku tidak akan pernah kembali pada Rizal. Aku tidak mau jadi pilihan kedua, apalagi mengulang luka yang sama. Aku tersenyum kecil. Indah yang dulu mungkin akan goyah. Tapi Indah yang sekarang sudah tahu siapa yang pantas di sampingnya. Rizal semakin nekat. Namun, Rizal tidak berhenti. 2 hari kemudian, ia benar-benar nekat menungguku di lobi kantorku. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab. "Indah,
Aku mohon. Sekali saja kasih aku kesempatan. Aku rela ninggalin Rani sekarang juga. Aku nggak peduli apapun. Aku cuma butuh kamu. Aku berdiri tegak, menatapnya dingin. Mas, kamu seharusnya tahu batas. Kamu sudah membuat pilihan. Kamu yang minta cerai. Kamu yang memilih wanita lain. Sekarang kamu datang dengan penyesalanmu. Itu masalahmu. Jangan coba libatkan aku lagi. Indah. Suaranya bergetar. Matanya memohon. Aku menoleh ke arah satpam. Tolong pastikan orang ini tidak menggangguku lagi. Rizal menatapku dengan wajah hancur. Tapi aku tidak bergeming. Aku berbalik dan masuk ke lift dengan kepala tegak. Keyakinanku. Di malam yang sama, Arya meneleponku. Suaranya hangat, penuh perhatian. Aku dengar ada seseorang yang datang mengganggumu. Kamu baik-baik saja. Aku tersenyum, meski ia tak bisa melihat. Aku baik-baik saja. Justru aku semakin yakin sekarang. Masa lalu tidak akan pernah bisa kembali. Aku sudah punya masa depan yang lebih baik. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu Arya berkata pelan, "Kalau kamu mengizinkan, aku ingin jadi bagian dari masa depan itu." Hatiku bergetar lagi. Kali ini, bukan karena luka lama, tapi karena harapan baru. Penutup bab. Aku menutup mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Rizal mungkin akan terus mencoba, mungkin akan semakin nekat. Tapi satu hal pasti, aku sudah menentukan pilihanku. Aku tidak akan lagi jatuh dalam godaan rayuan basi dari masa lalu. Aku lebih memilih melangkah bersama mereka yang tulus, yang benar-benar menghargai siapa aku sekarang. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membuat Rizal menyesal seumur hidup karena pernah meninggalkan wanita sepertiku. Sudah berbulan-bulan sejak pertemuan terakhirku dengan Rizal di lobi kantorku. Setelah kejadian itu, aku pikir ia akan berhenti mengganggu hidupku. Ternyata aku salah. Penyesalan memang membuat seseorang bisa melakukan apa saja, bahkan hal-hal yang memalukan. Namun, di balik semua itu, aku justru semakin menikmati hidupku. Perusahaan berkembang pesat. Aku semakin dikenal sebagai pengusaha muda yang inspiratif. Undangan seminar, wawancara, dan proyek-proyek baru berdatangan tanpa henti. Hidupku kini bukan hanya sekadar tentang balas dendam pada masa lalu, tapi benar-benar tentang menapaki jalan baru yang jauh lebih indah. Di sisi lain, hubunganku dengan Arya semakin hangat. Ia bukan hanya partner bisnis, tapi juga mulai menjadi sosok yang mengisi hari-hariku dengan perhatian tulus. Setiap kali aku merasa lelah, ia selalu hadir memberi energi positif. Untuk pertama kalinya setelah perceraian, aku merasa siap membuka hati. Rizal di titik terendah. Suatu pagi, aku mendapat kabar mengejutkan dari seorang teman lama. Indah, kamu tahu nggak? Rizal sekarang jatuh miskin. Bisnisnya gagal, rumahnya disita. Bahkan kabarnya Rani kabur ninggalin dia. Aku mengerutkan kening, setengah kaget, setengah tidak peduli. Ternyata benar. Beberapa minggu kemudian, aku melihat dengan mataku sendiri. Saat aku keluar dari mal mewah setelah meeting, aku melihat Rizal duduk di sebuah kafe murah di pinggir jalan. Penampilannya jauh dari sosok gagah yang dulu pernah meninggalkanku demi wanita lain. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, bajunya lusuh. Matanya bertemu dengan mataku. Ada kejutan sekaligus rasa malu di sana. Ia berdiri tergesa-gesa, mencoba menghampiriku. Indah. Suaranya serak, nyaris pecah. Aku berdiri tegak, menatapnya dingin. Ada apa lagi, Mas? Ia menunduk, tangannya gemetar. Aku sudah kehilangan segalanya. Rani pergi, bisnis bangkrut. Aku sadar, aku benar-benar bodoh meninggalkanmu. Indah, aku mohon, bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku menarik napas panjang. Di masa lalu, mungkin aku akan menangis mendengar kata-kata itu. Tapi sekarang, aku justru merasa lega. Lega karena akhirnya ia merasakan sendiri akibat dari pilihannya. Mas Rizal, kataku tenang,
Aku bukan pelampiasan dari penyesalanmu. Kamu sendiri yang memilih pergi. Kamu sendiri yang memilih hidup bersama orang lain. Jangan harap aku mau jadi tempatmu pulang ketika semua yang kamu harapkan hancur. Matanya berkaca-kaca. Aku salah. Indah. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku menatapnya lama. Lalu tersenyum tipis. Kamu bisa hidup tanpa aku, Mas. Buktinya dulu kamu tega meninggalkanku saat aku berantakan. Jadi sekarang, rasakan sendiri konsekuensi dari pilihanmu. Aku sudah bahagia dengan hidupku, dan aku nggak butuh masa lalu yang hanya membawa luka. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri dengan wajah hancur. Malu di depan umum. Beberapa hari setelah itu, Rizal kembali membuat ulah. Ia nekat datang ke sebuah acara seminar besar di mana aku menjadi pembicara utama. Di depan ratusan peserta, setelah sesi tanya jawab, tiba-tiba ia berdiri dan bersuara lantang. Indah, aku mohon maaf di depan semua orang. Aku menyesal sudah meninggalkanmu. Aku masih mencintaimu. Ruangan langsung heboh. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan bisik-bisik peserta. Sebagian menatap iba padanya. Sebagian lagi menatapku dengan rasa penasaran. Tapi aku bukan lagi Indah yang dulu. Dengan tenang, aku tersenyum. Lalu menanggapi melalui mikrofon. Terima kasih atas pengakuan Anda, Mas Rizal. Tapi cinta itu bukan sekadar kata-kata atau penyesalan. Cinta itu tentang pilihan dan tanggung jawab. Dan saya rasa, kita semua di ruangan ini sepakat bahwa seseorang yang benar-benar mencintai tidak akan meninggalkan pasangannya demi orang lain. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Wajah Rizal memerah. Lalu ia buru-buru meninggalkan tempat dengan langkah gontai. Saat itu, aku tahu satu hal. Penyesalannya sudah mencapai titik puncak. Bahagia tanpa penyesalan. Di malam hari, Arya menemaniku makan malam di restoran mewah. Ia menatapku dengan penuh kebanggaan. Kamu luar biasa. Indah. Kalau aku jadi kamu, mungkin tadi aku marah-marah. Tapi kamu bisa menghadapinya dengan elegan. Aku tersenyum kecil. Aku hanya belajar dari masa lalu. Aku tidak mau lagi membuang energi untuk orang yang tidak pernah menghargai. Arya mengangguk, lalu menggenggam tanganku di atas meja. Dan aku janji, aku tidak akan pernah membuatmu jadi pilihan kedua. Aku terdiam. Hatiku bergetar. Rasanya indah sekali bisa mendengar kata-kata itu. Apalagi dari pria yang benar-benar membuktikan ucapannya lewat tindakan. Penyesalan terlambat. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar terakhir tentang Rizal. Ia benar-benar jatuh miskin. Bahkan harus menumpang di rumah saudaranya. Rani, wanita yang dulu direbutnya dariku, kabarnya sudah menikah lagi dengan pria kaya lain. Rizal benar-benar sendirian. Hidupnya berubah jadi bayangan kelam dari pria arogan yang dulu pernah merendahkanku. Sementara itu, hidupku justru semakin bersinar. Aku dan Arya meresmikan kerjasama bisnis besar yang membawa perusahaan kami ke level internasional. Tidak hanya itu, hubungan kami pun semakin serius. Arya memperkenalkanku pada keluarganya. Dan aku merasakan dukungan penuh dari orang-orang terdekatnya. Suatu malam, saat kami berjalan di tepi pantai setelah menghadiri acara gala dinner, Arya berhenti, menatapku dalam, lalu berkata, Indah, aku tahu kamu sudah melewati banyak luka. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin menjadi penyembuh, bukan penambah luka. Will you let me? Aku tersenyum, mataku berkaca-kaca. Ya. Arya, aku siap melangkah ke depan bersamamu. Penutup. Di titik itu, aku benar-benar sadar. Hidup selalu memberi pilihan. Rizal memilih meninggalkanku demi wanita lain. Dan akhirnya ia menyesal seumur hidup. Aku memilih bangkit, mempercantik diriku, memperkaya diriku, memperbaiki hidupku, dan hasilnya, aku menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Aku menatap laut malam itu. Ombak berkejaran di bawah cahaya bulan. Dalam hati aku berbisik, terima kasih, Tuhan. Karena aku pernah disakiti. Aku belajar untuk menjadi lebih kuat.
Karena aku pernah ditinggalkan. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Dan karena aku pernah dihina, aku bisa membuktikan bahwa aku layak hidup bahagia. Rizal mungkin akan terus menyesal sampai akhir hidupnya. Tapi aku akan terus melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang.